Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Keluarga terpidana kasus Vina didampingi tim kuasa hukum melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Pelaporan terkait dugaan penganiayaan yang dialami terpidana pada 2016 silam. Keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Hadi Saputra didampingi tim kuasa hukum tiba di gedung Bareskrim Polri Rabu siang. Kedatangan mereka untuk melayangkan laporan terhadap ayah mendiang Eki, Ibtu Rudiana, terkait dugaan penganiayaan dan intimidasi yang dialami para terpidana saat ditangkap pada 2016 silam. Pihaknya menduga penganiayaan atau penyiksaan terjadi saat proses pemeriksaan para terpidana agar mereka mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Faktanya bahwa terjadi penekanan, penganiayaan, dan ini yang kita akan buktikan. Kita laporkan ini hari ini kan gitu kan. Terjadi penganiayaan, bahkan ini terjadi kepala itu dipukul sampai nempel di benda, bahkan ditusuk dari belakang. Yang atas yang mereka mereka tidak pernah lakukan, tapi karena tidak tahan siksaan mereka lakukan apa? Akhirnya mengaku, kan gitu kan? Kenapa kami laporkan? Karena kami yakini para klien kami kan tidak bersalah. Ini supaya menjadi novum. Kira-kira jalan cerita. Dari kesaksian teman-temannya itu yang bersama-sama waktu malam itu bareng sama anak saya. Gitu. Terus kesaksian dari warga tetangga terdekat kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah anaknya Pak Pasran itu. Udah, anak kesaksian segitu yang berarti kami sampaikan. Anak bapak nggak ada di tempat di lokasi saat pembunuhan Vina Cirebon. Pemirsa, sosok ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kembali menjadi sorotan karena tidak pernah muncul ke publik. Ia diduga terlibat penganiayaan para terpidana kasus Vina pada tahun 2016 silam. Kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Benang kusut kasus pembunuhan Vina memasuki babak baru. Pasca Peggy Setiawan menang gugatan pra-peradilan, maka konstruksi hukum kasus ini harus diurai dari awal. Tak tanggung-tanggung, Mabes Polri mengerahkan Propam dan Itwasum untuk melakukan evaluasi dan memberi asistensi menangani kasus ini. Sementara laporan terhadap orang-orang yang berkaitan dengan kasus ini tetap dilakukan. Setelah melaporkan Aib dan Dede atas dugaan kesaksian palsu, tim kuasa hukum terpidana kasus Vina kali ini melaporkan ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana dibidik lantaran diduga terlibat kekerasan dan penyiksaan pada para terpidana tahun 2016 silam. Bukan tanpa alasan, sosok Rudiana tidak pernah muncul sejak kasus Vina mencuat ke publik. Hal ini membuat masyarakat berspekulasi tentang adanya hal yang ditutupi oleh Rudiana. Kita semua juga tidak mau berspekulasi apabila memang ada dugaan tindak pidana, apabila ada temuan-temuan lainnya, silakan sesuai dengan prosedur hukum. Dan kita negara hukum wajib menghormati itu. Apalagi isu-isu yang berkembang juga terhadap Ibtu Rudiana dibilang isu narkoba lah, isu lainnya lah, dan lain-lain. Itu semua saya nyatakan itu hoax ya. Sepanjang yang dituduhkan kepada yang bersangkutan itu tidak terbukti melakukan sesuatu perbuatan dugaan tindak pidana dengan adanya putusan pengadilan, kita nggak boleh menuduh seseorang. Harus kita junjung tinggi atas praduga, presumption of innocence, kepada setiap orang maupun itu saksi-saksi. Meski demikian, kuasa hukum terpidana yakin bahwa Rudiana terlibat penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina. Ini kan masalah yang sudah kusut, yang sudah 8 tahun yang lalu. Kami harus urai dulu satu-satu masalahnya gitu. Untuk mendapatkan apakah itu novum, apakah itu kekeliruan hakim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami proses dugaan yang akan kami laporkan ini, yaitu bagian daripada rangkaian kekeliruan-kekeliruan yang nanti akan kami sampaikan gitu. Jadi kami dalam hal ini terus terang saja ingin membuat atau mengumpulkan bukti yang selengkap mungkin. Pihak kuasa hukum mengklaim memperoleh informasi langsung dari para terpidana.
Mereka bercerita tentang kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Rudiana 8 tahun silam hingga para terpidana kasus Vina babak belur. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.